Coba perhatikan yang selalu sering merasa lupa, merasa terlambat, banyak hal dia tunda-tunda, kemungkinan dia sedang disabotase oleh dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan. Ini membahas yang tadi. Buahnya self-hatred itu apa? Kebencian pada diri kita itu apa? Self-sabotage. Kita akhirnya mensabotase diri kita sendiri. Mensabotase itu kan menghancurkan, merusak secara diam-diam, terselubung. Itu kan disabotase. Kita tidak sadar tiba-tiba ditikam dari belakang. Itu kan istilahnya sabotase. Kita tidak sadar tiba-tiba dijatuhkan, dijegal dari belakang. Namanya kita disabotase. Kali ini yang mensabotase kita siapa? Diri kita sendiri. Yang jegal kita siapa? Diri kita sendiri. Yang membuat tidak maju kita siapa? Diri kita sendiri. Ini namanya self-sabotage. Kita merusak diri kita sendiri, kita melukai diri kita secara psikologis. Dan biasanya memang kita tidak sadar. Kalau kitalah yang jadi penghalang kemajuan kita. Kita tidak sadar kalau kita sendirilah yang membuat kita tidak bergerak, tidak progres dalam hidup ini. Ini namanya kita mensabotase diri kita sendiri. Penjahatnya ternyata kita sendiri. Nah, ini yang penting kita pahami. Cirinya apa self-sabotage itu? Coba kita cek ya. Ini saya ambil dari salah satu sumber. Ini kenapa disebut sabotase? Karena kita tidak sadar. Yang pertama, lupa. Awalnya memang sengaja melupakan, lama-lama lupa beneran. Kok minggu lalu tidak masuk mas? Lupa pak saya kalau ada kuliah. Awalnya memang males kuliah sih. Kalau ditanya alasannya lupa. Lama-lama ya lupa beneran. Jadi pura-pura lupa dan akhirnya lupa beneran. Itu diri kita di self-sabotage. Karena orang itu biasanya apalagi kalau berulang-ulang, itu dari semula tidak sengaja lama-lama jadi terbiasa. Loh, harusnya kan seperti yang kamu bilang. Minggu ini kamu mau lebih banyak ibadah, lebih banyak sholat malam. Saya pengen sholat malam, tapi kok ya lupa ya. Puasa Senin Kemis sudah saya niati, lupa saya makan. Ya, memang nggak terlalu mantap niati. Nah, lupa itu bagian dari ciri self-sabotage. Awalnya mungkin kita memang tidak ada passionnya, kemauannya tidak terlalu kuat, ragu-ragu maju atau mundur, akhirnya mekanisme diri kita nabrak kita, sudahlah lupakan saja. Kayak tadi, awalnya sih memang males-malesan kuliah, akhirnya ya lupa kalau ada jadwal. Padahal kalau memang serius mau kuliah, lupa itu tidak mungkin sekarang mekanisme untuk mengingatkan banyak. Mungkin kamu nulis, kamu tempel di kamar kosmu atau kamu bikin alarm di HP-mu, banyak sekali mekanisme untuk mengingatkanmu. Tapi karena memang kamu tidak terlalu niat, semua itu tidak kamu lakukan, akhirnya kamu lupa. Jadi kalau dalam banyak hal yang penting teman-teman kok lupa, coba dicek lagi. Jangan-jangan kita memang tidak terlalu minat ke sana. Kalau itu hal yang baik, berarti kita sudah disabotase oleh diri kita. Karena kitanya sendiri memang tidak serius. Yang kedua, mirip dengan lupa, terlambat. Ya kalau tadi, kenapa tidak kuliah lupa Pak? Kalau ini, kok tidak ngumpul tugas kemarin? Terlambat saya Pak nyusunnya, itu terlambat. Ada apa-apa terlambat. Atau menunda-nunda. Jadi tugas ini ditunda, tugas itu ditunda.
Mau bikin tulisan nanti dulu baca-baca dulu. Begitu buka HP baca-baca, nanti dulu buka Instagram, buka TikTok dulu. Begitu buka TikTok tidak bisa selesai sudah. Kan buka TikTok itu kan tidak pernah sekali kan, terus scroll lagi itu bisa jam-jaman kamu di situ. Akhirnya terlambat, akhirnya banyak hal tertunda-tunda, itu self sabotage. Tugasmu terus tidak jalan. Jadi coba perhatikan yang selalu sering merasa lupa, merasa terlambat, banyak hal dia tunda-tunda. Kemungkinan dia sedang disabotase oleh dirinya sendiri. 3 hal ini kan sering membuat kita tidak sukses, tidak berhasil mewujudkan cita-cita dan keinginan kita. Yang keempat, mulainya oke, tapi terus tidak selesai-selesai. Nah, ini di antara ciri self-sabotage. Begitu diajak jalan, ayo oke. Bikin tulisan, ayo oke. Begitu nulis dapat 2 kalimat, lanjutannya besok saja ya. Terus besok, nanti dulu nyari bahan dulu, oke. Akhirnya tidak selesai-selesai. Seminar tahun 2021 munculnya 2023. Kok kamu lama hilangnya? Nyari inspirasi, Pak. Golek inspirasi 2 tahun loh. Ya, siap memulai tapi tidak selesai-selesai. Kan yang membuat tidak selesai itu diri kita dengan segala argumentasinya. Ini namanya kita di self-sabotage. Kita disabotase oleh diri kita sendiri. Atau muncul di pikiran kita bahwa saya tidak mampu ini menyelesaikan. Tidak sanggup saya. Belum dicoba sudah tidak sanggup duluan. Ini juga ciri self-sabotage. Jadi mensabotase diri, akhirnya kita tidak jalan. Atau berhenti tanpa alasan rasional. Kok tidak jalan? Tidak tahu Pak ya, saya nunggu mood dulu. Saya itu orangnya tergantung mood Pak. Itu kan biasanya ya alasan males saja. Tapi kamu pakai argumen tergantung mood. Nunggu moodnya Pak. Kalau saya tidak mood itu tidak jalan Pak. Kalau saya sudah mood Pak, sehari bisa dapat 1 bab. Lah kamu kapan pernah sehari 1 bab? Belum pernah Pak. Wong tidak muncul-muncul moodnya. Kan tadi saya bilang nunggu mood Pak. Dan moodnya tidak muncul-muncul. Ya bolak-balik mood aja neng ya ora. Ini namanya self-sabotage. Kamu disabotase oleh dirimu sendiri. Kenapa begitu? Kamu tidak percaya diri. Kamu tidak mantap dengan dirimu. Yo, akhirnya kamu dibajak oleh dirimu sendiri. Nah, coba perhatikan kalimat-kalimat itu. Itu bagian dari kesadaran diri yang negatif. Aku tidak mampu, aku tidak layak sukses, aku tidak bisa melakukan itu, aku tidak pantas mendapatkan itu. Kalau aku coba, mesti aku gagal. Ini kesadaran diri yang negatif. Bagian dari, kalau kita mengucapkan kalimat ini, sebenarnya kita sedang membajak diri kita sendiri. Akhirnya tidak jalan, tujuan, cita-cita, keinginan kita tidak wujud. Ya meskipun kita merasa Pak, saya kok rasanya kemampuan saya tidak seperti yang saya harapkan. Tapi kamu merasa bisa ya jalan saja. Kayak acara zaman dulu itu loh yang di TV zaman dulu. Saya tidak tahu teman-teman pernah lihat enggak. Benteng Takeshi. Nah, itu kan seru itu. Yo, sudah ngerti mau kejelungup kan, aku bisa. Terus lari meskipun terus jungkel masuk anak. Tapi tidak apa-apa, semangatnya kan bagus. Lari sambil teriak-teriak gitu. Nah, jadi itu kan optimal upayanya. Kalau sejak awal sudah, saya bisa apa enggak ya, saya mampu apa enggak ya, ya setengah hati kamu, setengah jalan. Jadi jangan biarkan dirimu membajak dirimu sendiri. Sehingga kamu tidak maju-maju. Ada saja, kalau alasan itu ada saja pokoknya. Kamu bisa bikin 1001 alasan untuk
keminderanmu, ketidakpercayaan dirimu, mulai dari alasan biasa sampai alasan religius bisa kamu buat. Tapi kamu tidak bisa membohongi dirimu, sebenarnya kamu sedang lari, kamu sedang menghindar dari dirimu sendiri. Ini ciri dari self-hate, orang yang benci dirinya. Bisa saja kamu membohongi banyak orang dengan argumenmu, atau kamu tutupi dengan apa. Tapi dirimu sendiri tidak bisa bohong bahwa kamu sedang mengebiri dirimu sendiri. Kamu sedang membajak dirimu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini loh kehancuran yang dihasilkan dari self-sabotage tadi. Pembajaan diri tadi. Jadi, orang yang berpikirnya negatif, ya nanti hidupnya pasti negatif. Ketika gaya hidupnya negatif, ya dia tidak mampu mencapai tujuan hidupnya. Banyak target-target tidak jalan. Ketika target-target tidak jalan, dia merasa jatuh namanya, rusak reputasinya. Dia merasa kecil, merasa tidak bernilai. Dari situ mungkin muncul rasa malu, rasa bad mood, rasa marah, dan lain sebagainya. Akhirnya self-esteem-nya rendah. Dia tidak percaya diri, dia merasa tidak berharga. Jadi berpikir yang negatif tentang dirinya, akhirnya tidak sukses. Ketika tidak sukses, dia merasa tidak berharga. Dari rasa tidak berharga itulah dia terus malu, dia terus bad mood, dia terus marah-marah, dan lain sebagainya. Dan puncaknya merasa bersalah, stres, depresi, frustasi. Jadi yang rusak akhirnya diri kita sendiri. Jadi ini rute kebencian terhadap diri itu ya efeknya besar. Maka teman-teman ya tadi sih sebenarnya cuma sederhana. Misalnya menunda-nunda saja, males-malesan saja, melupakan ini, melupakan itu, atau merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Tapi efeknya ternyata besar untuk konstruksi hidup kita. Kan tadi bahkan sampai depresi, frustasi puncaknya. Mungkin yang level tidak terlalu dalam bisa rasa malu. Atau seandainya tidak malu bad mood. Atau jadi agresif. Kerjaannya marah-marah terus, sensitif. Temennya ngomong apa, dia tanggapannya apa. Ada temennya senyum atau temennya ketawa tentang apa, dia itu mesti menertawakan aku itu. Mesti menertawakan kegagalanku itu. Ada temennya ngobrol berdua, itu mesti ghibah itu ngomong aku itu mesti. Kamu sensitif. Jadi dosennya ngajar di depan kelas, ini dosen kok lihat aku terus. Mungkin nganggap aku bodoh apa gimana sih. Kamu jadi sensi. Jadi maka yuk kita hati-hati ya, jangan sampai kita membajak diri kita sendiri. Nah, cara menaklukkannya kemudian bagaimana? Kalau ini agak panjang prosesnya. Jadi ayo pelan-pelan ya kita taklukkan pembajaan tadi. Ini proses penyelamatan diri ini. Yang pertama apa? Kenali perilaku-perilaku kita yang sering muncul saat self-sabotage tadi. Saat terjadi pembajaan diri karena kebencian kita pada diri kita. Seperti tadi loh, kita kenali, oh saya itu biasanya males-malesan Pak. Atau saya itu biasanya tidak menyelesaikan pekerjaan. Saya biasa menunda-nunda Pak, saya biasa. Ayo kita kenali ya, kalau kita biasanya bagaimana?
Perilaku kita yang seperti apa yang membajak diri kita. Kalau sudah ketemu, ayo dikenali emosi yang seperti apa sih yang membawa kita pada perilaku tadi. Oh, saya males-malesan itu biasanya kalau jenuh, Pak. Saya males-malesan itu biasanya kalau lapar, Pak. Saya males-malesan, ayo dikenali ya. Jadi emosi yang mana yang membawa pada perilaku yang negatif tadi. Kalau sudah kenal emosinya, saya kalau sedang marah, Pak, kalau sedang bosan, Pak, kalau sedang bad mood dan lain sebagainya. Kalau sudah ketemu, sekarang ayo kita cari pikiran apa atau prinsip hidup apa yang bisa melahirkan emosi tadi. Karena perilaku ini muncul dari emosi, emosi ini kan muncul dari keyakinan-keyakinan atau pikiran kita. Oh, karena prinsip saya, Pak, itu maju ndak maju itu kan sebenarnya sesuai takdirnya Allah saja. Jadi makanya saya males-malesan misalnya. Saya punya prinsip begini, Pak, itu. Nah, ini berarti akarnya ada di sini. Ada di cara berpikir kita. Saya selalu menunda-nunda, Pak, karena dalam pikiran saya, kalau memang terjadi, pasti akan terjadi. Kalau enggak, ya enggak, Pak. Nah, itu. Cara mikir seperti ini ternyata yang membuat kita menunda-nunda. Oh, saya itu orangnya, Pak, lupa, Pak. Nah, sering lebih suka melupakan sesuatu karena sering menggampangkan, meremehkan. Kenapa kok bisa begitu? Oh, ternyata akarnya adalah karena bagi saya, Pak, yang penting dan nomor satu adalah akhirat saja, Pak. Kalau dunia itu tidak penting misalnya. Oh, cara berpikir ini yang jadi akarnya. Jadi coba kalian cari akarnya. Jadi ini makanya tadi saya bilang ini perlu agak panjang mikirnya. Harus punya kepandaian tertentu membaca diri. Jadi perilaku saya tadi muncul dari emosi yang seperti apa? Emosi tadi lahir dari cara berpikir yang bagaimana. Kalau sudah ketahuan semua, saatnya mengubah cara berpikir sehingga emosinya terkendali dan perilakunya sesuai yang diinginkan. Nah, ini baru kita ubah yang menjadi yang positif. Dan yang terakhir, ayo dikembangkan perilaku-perilaku lain yang juga mendukung. Oh, saya ini sekarang butuh hidup yang lebih rajin, lebih teratur misalnya. Untuk bisa hidup yang rajin ini perlu cara berpikir istiqomah misalnya. Untuk bisa menghidupkan cara hidup dan cara berpikir istiqomah ini saya harus ini, harus itu. Ini yang self-supporting. Jadi yang mendukung kebiasaan. Kalau saya ingin rajin, saya harus bangun pagi ini, Pak. Tiap pagi bangun pagi sekarang. Nah, itu berarti kebiasaan yang mendukung. Nah, sekarang saya harus membiasakan senyum, Pak. Karena problem saya ada pada tidak punya teman misalnya. Ya senyum, kemana-mana senyum misalnya. Nah, ini self-supporting. Jadi kebiasaan yang mendukung, kembangkan juga. Nah, ini kalau diceramahkan tadi 5 menit, tapi kalau dipraktekkan bisa panjang. Karena penyakit pembajaan diri ini biasanya sudah akut ada dalam diri kita. Males, kemudian mudah lupa, menunda-nunda, itu kan ya gaya hidup kita selama ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini juga salah satu tips untuk melawan kebencian diri. Jadi membenci diri itu nanti harus diganti dengan self-worth. Self-worth itu merasa diri berharga. Yang kedua self-esteem, punya kebanggaan diri, dan self-confident, punya
kepercayaan diri. Ini tindakan konkret yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mandiri. Ayo mandiri, memutuskan sendiri, membuat pilihan sendiri. Jadi kita biasakan hidup yang mandiri. Karena dengan menyelesaikan masalah sendiri, memutuskan sendiri, nanti muncul kebanggaan pada diri kita. Ternyata aku bisa juga ya. Ternyata aku mampu juga ya. Dan itu menguatkan diri kita. Nambah rasa cinta kita pada diri kita sendiri. Yang kedua, jangan enggan untuk menerima tanggung jawab. Ini akan melatih kita bangga dengan diri kita. Ternyata bisa saya jadi ketua ini, ketua itu. Ternyata saya bisa jadi panitia ini, panitia itu, meskipun bagian seksi apalah gitu. Jadi ini namanya siap menerima tanggung jawab. Cobalah, enggak apa-apa, ambil tanggung jawab apa kecil-kecilan. Mungkin bagian marketing apa gitu, atau bagian pembantu apa itu. Coba ambil tanggung jawab. Pak, saya untuk ngaji filsafat ini saya bagian noto gelas ya, saya pokoknya tahu. Atau kelihatannya ada yang di depan bagian noto sandal ya, itu bisa. Atau saya ini melatih kebanggaan diri. Biar kamu sadar bahwa kamu bisa. Di kamar kos ini kita kan satu kamar berdua. Saya yang bertanggung jawab menyalakan lampu misalnya. Jadi kalau masuk kamar saya bagian nyalain lampu, kamu bagian ngepel, nyapu dan jadi ya sampai naik dhewe golek sing enak. Jadi ini namanya melatih diri. Ini melahirkan rasa bangga, merasa berharga. Saya itu orang, meskipun saya biasa-biasa gini Pak, saya itu cukup bernilai loh Pak. Prestasimu apa? Loh saya itu bertahun-tahun bagian nyalain lampu di kamar itu. Tidak ada yang seistiqomah saya menyalakan lampu misalnya. Loh itu kan kebanggaan. Jadi siap menerima tanggung jawab dan bangga dengan prestasi. Jadi saya bangga saya bisa ini, saya bangga saya bisa itu. Kemudian suka dengan tantangan baru. Nambah tantangan, kita bisa menaklukkan, kita tambah bangga dengan diri kita. Kemudian bisa tertawa, bisa nangis, mau teriak kalau memang jengkel, dan kalau memang ingin sayang, ya bilang sayang. Kalau memang itu spontan saja, tidak usah terlalu. Ini melatih kepekaan diri. Orang itu yang benci dirinya, orang minder itu mau tertawa saja mikir, saya mau ketawa ini lucu banget ini, tapi jangan-jangan temanku tersinggung, atau jangan-jangan tidak situ ketawa. Mau nangis juga begitu. Wah nanti tidak dianggap jantan saya nangis, tidak jadi nangis. Tidak. Ekspresikan saja. Kalau terharu ya nangis. Nonton sepak bola sambil nangis-nangis. Atau kalau tidak apa-apa, mungkin jagomu kalah. Atau pas apalah gitu main, tidak apa-apa. Tunjukkan ekspresi dirimu. Kalau kegulan ya sedih, kalau menang ya senang, biasa saja, dinikmati saja. Tidak usah terlalu banyak mikir. Spontan saja. Nah itu membahagiakanmu. Jadi jiwamu longgar. Mau teriak-teriak saja. Meskipun jangan tengah malam. Sepi-sepi kamu nanti dicari tetanggamu. Ini ketawa-ketawa saja. Ya meskipun jangan lama-lama, jangan sendirian, jangan tengah malam, jangan nanti kamu diangkut ke RSJ sama tetanggamu. Jadi hidup yang nyaman, yang enak, kamu bisa menikmati. Dan yang terakhir, frustasi, stres itu biasa dalam hidup ini. Banyak tujuan yang tidak tercapai, tapi kita siap kok menghadapinya. Ini membuat kita bahagia. Jadi akhirnya kita merasa, oh ya meskipun aku ini orang biasa, tapi
Aku punya nilai, aku punya harga diri. Aku percaya diri untuk menghadapi hidupku.